وسلم لساني واهدي قلبي بجاه النبي أما بعد المقارنة والمخبرة جميع الحاضرين والحاضرات أعزاء أحبة رحمكم الله وفقكم الله حفظكم الله. Alhamdulillah, pada malam yang berkah, malam yang mulia, malam yang spesial, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan di atas kenikmatan, yang mana ini kenikmatan dirindukan dan dicintai serta diharapkan oleh banyak daripada saudara dan saudari kita. Tapi kehendak hanyalah milik Allah. Allah memilih siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah cintai. Bukan berarti mereka yang tidak mendapatkan dari bulan Ramadan ini maka Allah tidak mencintai, tapi tidak. Ini adalah kesempatan untuk kita. Allah berikan peluang lagi untuk kita agar kita memperbanyak bekal sebelum kita menemui ajal. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Malam hari ini tema yang akan saya usung dan akan saya bawa yaitu tema yang sedikit menakutkan. Tema yang mana kita pun takut untuk menghadapinya, yaitu maut, yaitu mati. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Tidak tahu berapa jumlah umur yang sudah kita gunakan. Ada di antara kita yang umur 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, dan kita masih merasa santai dan enjoy. Tidak ada persiapan bekal yang intensif, yang benar-benar masif untuk kita bawa menghadapi maut. Karena apa? Karena semua kita menganggap mati itu masih lama, mati itu masih jauh. Kita menganggap mati itu perlu syarat, harus sakit dulu. Orang biasanya meninggal itu umur 60 tahun dulu. Dan bahkan kita ini melihat diri kita menganggap mati itu jauh dengan cara apa? Suka menunda-nunda hal yang baik, suka menunda-nunda sholat. Kita pikir gini, aja itu lah begini. Kalau isya ketemu belum tentu. Untuk sampai nanti witir belum ada yang bisa ngejamin. Siapa di sini bisa ngejamin? Punya insya Allah hidup Ustaz sampai witir atau nanti sampai sahur. Belum ada. Konyol orang tadi kalau mengatakan dia masih hidup sampai sahur. Yakin saya yakin. Belum tentu. Tidak Anda, tidak saya. Mati tidak membutuhkan syarat. Mau siapapun Anda, mau siapapun kita, mau dia tua, mau dia muda, mau dia laki, mau dia perempuan, mau dia punya jabatan, mau dia bintang 4 atau dia pengangguran, tidak butuh syarat. Kalau sudah ajalnya datang dia bakal mati, walaupun dia tidak sakit, walaupun dalam keadaan sehat. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Persiapan apa yang sudah kita siapkan? Kalau seandainya ada dokter ngomong sama kita, pasien, menurut tengok-tengok kau ini kena sakit parah, dah stadium 4, dah lama lagi kau meninggal, sini gua kita paling kau hidup, tuput kalau nyampai. Bukan main Pak, kalau seandainya kita divonis sama dokter, divonis sama dokter seperti ini, seminggu lagi umur kita, apalah kira-kira kita lakukan Pak? Bertobat Pak, ambil sejadah, tak jauh dari masjid, tak jauh dari habaib, tak jauh dari ustaz, megang tasbih, baca Quran, ada duit keluarkan semua, sama orang minta maaf. Benar tak? Tak dia di sini, dia lagi seminggu ni nak zina dulu, nak maksiat dulu, nak mabuk. Seminggu lagi tak dia macam ni. Takut Pak. Kalau seandainya dokter yang memberikan vonis sama kita ketar-ketir, ketakutan. Yang punya utang cepat-cepat bayar, karena mati. Berkurang 1 hari tinggal 6 hari, berkurang 1 hari tinggal 5 hari. Dan ada yang memvonis kita, Maha mengetahui. Allah katakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Pak, kita ni dah dapat vonis semua Pak. Bang, kita dah divonis sama Allah. Kenapa kita nyantai-nyantai? Kita anggap agak lama, hati-hati. Kata Allah di dalam surah yang lain, dalam ayat yang lain, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalaulah datang waktu tadi, ketika maulah jemput, dimajukan dak kaca, dimundurkan dak kaca. Persiapan apa yang nanti kan? Persiapkan. Apa bekal kita sekarang ini Habib? Apa bekal yang harus kita bawa saat ini? Allah katakan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Bertakwalah kalian, berbekal dengan cara bertakwa kepada Allah, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah, takut kepada Allah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Bang, yang kita lakukan saat ini Bang kita lah semua, kita muhasabah introspeksi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, menimbang, mengadili diri saat ini. Jangan nanti di hari kiamat percuma kita siap kena vonis semua.
Waktu gini inilah kesempatan kita nak menghisap introspeksi diri kita, menilai diri kita ni pantas atau tidak di surga. Yang kita lakukan satu, kita ni merasa mampu ni, modal-modal kayak aku ni, tampang-tampang kayak aku ni, orang ahli masjid, ahli sujud, ahli ibadah, ahli baca Quran. Awak kata kau, kata Allah belum tentu. Banyak daripada niat kita ni dak murni kata Allah. Yang minta dipuji, yang sum'ah, yang riya, yang kibir waktu ngaji, ngejek orang sebelah waktu sholat, nganggap dia paling baik, nganggap dia di sebelah ni bukan siapa-siapa. Semua niat kita macam ni. Dan kita merasa ibadah kita tu diterima. Padahal belum tentu diterima sama Allah. Kita merasa kayak ada diterima lah. Secapek semua ibadah kita merasa bahawa tu dah diterima. Padahal siapa yang tahu isyak tadi diterima sama Allah? Siapa di sini? Beb, aku yakin diterima. Siapa? Tidak ada. Maka kita ni berusaha terus, memperbaiki niat terus, memperbaiki zahir dan batin terus. Dengan cara apa? Sering-sering ke masjid bang, sering-sering hadir majlis taklim bang. Kita ni sering maaf. Kita menganggap mati itu hanya sekedar dongeng. Bolehlah saat ini kita dengar asal ada orang pukul bedok 7 kali, ada suara azan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Welah meninggal loh fulan, welah meninggal dia loh. Iya, hari ini yang kau dengar nama orang, kau yakin nih, entah hari ini, entah malam ini, entah besok, nama kita disebut orang. Awak bang, kalau ada orang yang menyebut nama kita, kalau tidak kawan, tekad kita nyal, bergagil selama hidup kayak dia orang. Siapa yang nak datang untuk kita? Siapa yang nak takziah untuk kita? Bahkan disumpah sama orang, mati juga ini. Dah lama pun harap ini mati. Ya Allah dikabulkan. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Betapa mengerikan keadaan kita nanti ketika mau. Karena maaf, kita ni menganggap dunia ni lah segala-gala. Dunia ni lah sebanyak-banyaknya. Bang, tak salah kalau nyari dunia, tapi jangan sampai melalaikan akhirat. Bang, tak salah nyari nafkah untuk menghidupi keluarga, tapi jangan sampai melalaikan daripada kewajiban akhirat. Salah kita ni, anak kita ni kejadian bang. Dari mana hampir tahu? Saya ni apa tahu? Orang anak santri bang. Macam mana saya melihat pola pikir orang tua menganggap dunia ni lah segala-gala. Nak karir, nak belajar, sampai dia datangkan bang untuk anak tadi guru privat. Macam mana dia ni bisa bahasa Inggeris, matematika di luar kepala mengalahkan kalkulator. Biar macam mana dia lulus nilai terbaik, IPK terbaik, giliran untuk agama bang, solat dah diurus sama dia. Dan dia pernah saya melihat ada orang di mentok, di Tanjung lah khusus, mencari guru privat untuk anak, belum ada. Bagaimana anak solat anak dia, lah benar betul. Syarat-syarat, rukun, wajibat, makruhat, muktilat solat tak tahu. Macam mana wudu, benar apa tak tahu. Apa sendiri tak urusan. Macam mana mandi wajib dia, tak tahu pokok bahasa-bahasa cepat-cepur. Ni yang tak tahu bagaimana rukun mandi wajib tak tahu. Ini kejadian bang. Dan bahkan maaf, kita tahan marah anak kita ketika melihat rapor, ngapa baca merah MTK kau, ngapa baca merah IPA kau, ngapa kau baca dari kelas, marah. Tapi anak dia dah baca Quran, anak dia dah menghatam Quran bermotor, biarlah, mana kenaklah. Seakan-akan dunia ni lah, nak karir, nak ku siap jual rumah, nak ku siap jual mobil, nak ku siap gadai ke tanah, kau pokok sekolah S1, S2. Bukan artinya tak penting belajar. Tapi jangan sampai masalah agama tak dikerti sama sekali. Gelar sarjana S1, S2, agama nol kecil, tak ngerti apalah. Satu batang alif tak tahu, tajwid tak ngerti. Yang tanggung jawab siapa bang? Kita orang tua. Ditanya sama Allah, jadi apa dia kita ni, abang-abang laki-laki imam ni, apa kata Nabi? Awwalu ma yata'allaqu bi rajuli ahlihi wa auladuhu. Yang paling pertama nanti, yang menggantol kita, yang narik kita, siapa? Anak bini kita bang. Fayadifuna baina yadillah. Dan dia akan, bahasa kita demo, atau bahasa kita ni unjuk rasa kehadapan Allah. Ya Allah, fayaqulun, mereka akan ngomong sama Allah, Hud lana min haqqina minhu. Ya Allah, kalau kami dimasukkan ke neraka, kami tak terima ya Allah, kata anak bini tadi. Ngapa? Dok, kami tak salah. Kami ni makmum, ikut apa kata imam. Ku dah pakai jilbab ni ya Allah, kata bini tadi. Ku dah pakai jilbab, ku dah puasa, ku dah ngerti masalah head, ku dah ingatkan solat. Karena laki ku ni tak pernah mengajarkan ku solat, tak mengajarkan ku wajibat-wajibat untuk seorang perempuan muslimah. Kata anak bilang, ya Allah, ku dah solat, ku digonceng orang,
ku dibawa laki-laki yang bukan mahram, ku kemana, ku makan haram. Karena dirilah dia menyuapkan ku makanan haram. Entah dia dari mana dia, entah dia korupsi, entah dia nyogok, entah dia maling, tidak tahu. Pokok kami makan. Jadi kalau menyalahkan kami tidak terima, salahkan juga dia. Padahal si bapak tadi, si imam tadi bukan main bang. Dia sama malaikat 11-12 di masjid tidak pernah tinggal. 5 waktu, bahkan kalau ada 6 waktu dia paling dulu. Untung 5 waktu. Ngaji Quran ini tidak tahu 1 bulan berapa kali khatam. Umrah haji beribu kali kalau bisa dia pergi bang. Kata Allah, panggil dulu dia. Selangkah lagi masuk dalam surga, ditarik sama Allah, ditanya sama Allah, benar tak ni anak bini kau betul? Benar tak kau macam ni betul? Nah, masuklah ikat neraka semua. Gila, ikat reuni di dalam neraka. Ngerti dia bang? Boleh jadi saat ini kita dengar cuma cerita bang. Boleh jadi itu baru keluar dari omongan salah satu guru atau ustaz. Mungkin naudzubillah. Itu nanti kita yang mengalami naudzubillah. Lagi ada kesempatan bang. Di bulan Ramadan yang mulia ini untuk obat, untuk balik. Lihat anak kita di rumah puasa dah. Tengok bini kita di rumah puasa dah. Macam mana untuk power dah benar loh. Macam mana solat dah matang loh. Bang, jangan kita buru-buru ninggal bang. Jangan minta kita mati cepat. Kalau anak kita belum mengerti solat, anak kita balik perempuan belum nutup aurat, jangan dulu bang. Nyari mampus dulu bang. Tu nyari penyakit nama. Rapihkan dulu. Ajar mereka agama, ajarkan mereka baca Al-Quran, ajarkan mereka hafalan Al-Quran. Jadi kalau kita mati bang, ya bangunal mayit halata. Ini sebagai terakhir. Yang mengikuti mayit itu ada 3 nanti bang. Kita ni calon mayit bang. Jadi dari yang pasti untuk kita. Abang rasa, aku nanti haji tahun depan. Belum tentu. Aku nanti nyalon dewan dapatlah 2024. Belum tentu. Dari yang pasti. Yang pasti itu kita semua ni mati. Itu yang pasti bang. Dan yang ikut kita waktu mati nanti ada 3 perkara bang. 2 perkara akan pulang, 1 perkara ikut. 2 perkara ini siapa? Harta dan keluarga. Itu akan ikut sampai ke liang lahat. Habis kita dikubur dia pulang bang. Bini kita yang kita bilang my love, my babe, setengah nyawa ke bahkan nyawa untuk kau. Abang suruh lah dia tidur di sebelah kita waktu meninggal bang. Gali kubur sebelah untuk nama kita. Tak nak bang. Abang bayar berapa pun siapa nak? Mimpilah dia. Kalau kau pulang nyari yang lebih muda, yang lebih kaya lagi banyak. Ditinggal kita bang. Anak kita yang kemarin kita mati-matian bang. Berjemur, berhujan, berpanas sampai berani ninggalkan solat. Kita biayakan dia. Waktu kita mati bang, apa yang dia fikir? Pulang ni, surat sertifikat tanah di mana? Kunci mobil di mana? Ayah kemarin nyimpan gigi emas palsu di mana? Gigi emas palsu kita pula cari bang. Dicari nak dijual. Pokok habis ni rumah tu nak ku gadaikan jadi tempat bandar narkoba. Anak kita bang, lihat. Tak ada dididik agama macam ni. 2 ni pulang, anak bini kawan semua pulang. Hanya sikap yang nama kita bang, amal. Untung-untung tu kalau amal baik bang, waktu hidup di dunia takwa masya-Allah, amal soleh masya-Allah. Ngelihat masjid baru dibangun, dia duduk bantu. Ngelihat janda fakir miskin, yatim duduk dia bantu. Ada pesantren baru nak buat, duduk dia bantu. Ada sumur, dia yang buat. Ada jalan, dia yang bangun. Ada jembatan, dia yang nyumbang. Ini beruntung ni bang. Beruntung dia, kenapa? Selama dipakai, selama manfaat akan mengalirkan pahala untuk dia walaupun dia dalam kuburan. Sekarang apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita siapkan? Ketika kita masuk kubur, jangan sampai kubur tadi jadi tempat celaka bang. Ini baru kubur bang ya? Baru kubur bang. Jangan abang kira kubur belum sedap lagi. Belum selesai cerita. Kubur itu awal manzil min manazil akhirah. Rumah pertama kita bang. Selamat di kubur. Pacak jawab pertanyaan muka nakir. Selamat dari sujabul akhlak. Boleh nanti kita lolos di padang mahsyar, yaumil hisab, sirat, masuk surga. Kalau tidak bang, selesailah di situ, nyenyaklah kita di situ, hancur leburlah kita di situ, belum masuk neraka. Nauzubillah. Ma'asyiral hadirin wa rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam Ramadan yang mulia ini mari kita tingkatkan semangat ketakwaan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, sehingga tidaklah keluar dari bulan Ramadan ini kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Bukan kita mengaku bertakwa, tapi diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bertakwa. Hakata ini wa ta'ala wa bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat al-jami'ah.